Indonesia saat ini ternyata mempunyai hajatan membeli berbagai macam kapal perang. Pembelian berbagai macam kapal perang oleh Indonesia ini menjadikannya perhatian negara lain. Indonesia membeli kapal perang tak tanggung-tanggung, 2 jenis fregat ternama dan pembangunan puluhan unit di dalam negeri tak tercatat oleh Institut Penelitian Perdamaian Internasional yakni SIPRI. Stockholm International Peace Research Institute SIPRI, merupakan sebuah lembaga internasional yang berada di Swedia. Namun siapa sangka, seperti yang dikutip dari artikel tersebut yang berjudul, Cina bingung mencap Indonesia miskin, namun malah borong 200 unit kapal perang. Benarkah Cina dibuat bingung oleh Indonesia? Mari kita simak berita ini lebih lanjut. Tujuannya ialah mendata semua ekspor-impor senjata di seluruh dunia. Contoh pembelian frigate Arrowhead dan frame yang dilakukan Indonesia akan tercatat di sini. Boleh dibilang SIPRI membantu pihak-pihak yang hendak mengumpulkan data kekuatan militer sebuah negara. Semua jenis transaksi alutsista semenjak Perang Dingin tercatat di SIPRI. Namun bila sebuah negara memproduksi alutsistanya sendiri di dalam negeri tak bakal tercatat di SIPRI. Contohnya Indonesia memproduksi kapal perang landing platform Do LPD Banjarmasin Class, maka tak tercatat di SIPRI. Dalam menghadapi pandemi, serta untuk evakuasi bencana yang terjadi di Indonesia. Kapal ini memiliki kemampuan untuk menangani wabah COVID-19, sehingga dapat digunakan sebagai rumah sakit isolasi terpadu. Hal ini lantaran Indonesia punya hak merahasiakan kekuatan tempurnya asalkan alutsista itu diproduksi di dalam negeri. Indonesia bisa diam-diam memproduksi senjatanya sendiri sebanyak mungkin dan menutupinya sebagai rahasia negara itu sah-sah saja. Hal inilah yang tengah dilakukan Indonesia. Indonesia berencana memproduksi hingga ratusan unit kapal cepat rudal di dalam negeri. Nantinya jumlah produksi KCR sebenarnya boleh disembunyikan Indonesia. Peneliti di Institut Raja Ratnam School of International Studies, Nanyang Technology University di Singapura, Koh Swee Lean Colin pernah mengungkapkan, bahwa sesungguhnya kekuatan pukul utama Indonesia justru berada di KCR. Sebab Indonesia saat ini masih kesulitan apabila disuruh membuat frigate atau korvet dalam jumlah besar. Konfigurasi high-end low berlaku untuk Combat Strike Group, di mana 10-12 kapal selam dan 56 frigate dan korvet akan tampak ambisius. Dan PT PAL Indonesia berperan aktif dalam mengangkat nama Indonesia dengan meningkatkan daya saing di tingkat global. Kalibrasi ulang yang diusulkan membayangkan pengurangan jumlah platform berkemampuan tinggi yang lebih besar, frigate dan korvet sambil meningkatkan proporsi kapal serang cepat bersenjata rudal, yang relatif lebih murah dan lebih sederhana untuk dibangun dalam jumlah yang lebih besar, jelas Colin dikutip dari The Diplomat pada 18 Agustus 2015. KCR inilah yang saat ini diandalkan Indonesia. Model hit and run yang menjadi senjata utama KCR sangat menyulitkan lawan. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan khusus dari basis industri domestik Indonesia, yang sejauh ini telah memproduksi kapal serang cepat seri KCR 4060 untuk TNI Angkatan Laut serta membuat langkah penting dalam mengembangkan sistem tempur. Faktanya, KCR 4060 series telah menjadi salah satu area utama yang mengalami pertumbuhan pesat selama Renstrai, dengan hingga 18 unit semuanya ditugaskan atau dalam berbagai tahap konstruksi dan uji coba sejak 2011, ungkapnya.